Orang sering mengatakan bahwa kebahagiaan adalah hal kecil, sehingga kita mudah melupakannya di tengah kesibukan hidup. Bagiku, kebahagiaan dulunya sesederhana sore yang tenang saat aku dan kakakku, Bagas, duduk di teras rumah kayu kecil di tepi laut sambil memegang secangkir teh hangat, memandangi deburan ombak, dan mendengarkan kicauan burung di tengah matahari terbenam. Nggak perlu kata-kata mewah, ya nggak perlu rumah tinggi atau pintu besar. Hanya itu yang Anda perlukan untuk menemukan kehidupan yang sangat damai. Kami menikah ketika kami masih miskin. Pada awalnya, rumah tersebut hanya berupa gubuk kayu kecil yang dibangun sementara di atas tanah sepi, dengan angin kencang saat musim hujan. Tapi dengan tekunnya, Bagas keluar memancing setiap pagi. Sementara saya memfermentasi kecap ikan dan menjual ban helosh dan ban henam di pasar. Lambat laun, gubuk itu menjadi sebuah rumah. Tidak besar, namun cukup kokoh untuk melindungi dari sinar matahari dan hujan. Dan yang terpenting, cukup hangat. Setiap pagi, saya bangun pagi untuk memasakkannya sepanci bubur ikan. Bagas bukanlah laki-laki yang pandai mengucapkan cinta, namun ia selalu meninggalkan beberapa pesan yang buru-buru ditulis di secarik kertas kecil untukku. Buburnya enak, istriku. Maukah kita memanggang ikan malam ini? Cukup menenangkan hatiku, selembut lagu country. Sore harinya, setelah selesai berjualan, saya melihatnya duduk di halaman depan. Kakinya direndam dalam air hangat. Tangannya mencuci jaring ikan yang berlumpur. Saya sering membawa kursi untuk duduk di sebelah saya dan bercerita bersama. Kadang soal ikan raksasa yang hampir ditangkap Bagas tadi pagi, kadang soal busau di pasar yang baru saja menang lotre. Lalu keduanya tertawa terbahak-bahak seperti anak-anak. Kita tidak perlu mencari kebahagiaan jauh-jauh. Sekadar makan malam bersama, duduk-duduk menyaksikan deburan ombak di bibir pantai, mendengar desiran angin yang menderu-deru di sela-sela atap, membuat hatiku terasa lebih ringan. Saya sering berkata kepada Lam, saya tidak kaya, tapi saya tidak kekurangan sesuatu yang penting. Dan dia tersenyum, senyuman yang sangat damai. Saat itu terjadi badai ketika air membanjiri rumah. Jadi kami harus meninggikan tempat tidur dan menggunakan pot untuk menampung air hujan dari atap yang bocor. Namun bahkan pada saat-saat itu, kami masih bersenang-senang. Aku masak mie instan, Bagas duduk sambil bernyanyi. Kami saling berpelukan dan tidur dengan suara hujan yang terus turun sebagai lagu pengantar tidur. Saya tidak tahu apa yang dimaksud orang dengan sukses. Namun bagi saya, kesuksesan adalah memiliki suami yang tahu cara pulang tepat waktu, bersedia membantu istrinya mencuci piring, tahu cara mengemudikan mobil istrinya saat hujan, dan selalu ingat untuk bertanya, apakah kamu lelah? Kalau ada yang bertanya kenapa aku begitu mencintai Bagas, aku tidak akan menjawab karena dia berbakat atau tampan. Saya suka karena di dunia yang penuh hiruk pikuk, dia memilih hidup perlahan. Pilihlah untuk tetap bersamaku, pilihlah kehidupan yang sederhana namun mendalam. Dan mungkin karena aku sangat mencintai, aku tidak pernah menyangka semuanya akan berubah. Tapi itu cerita untuk nanti. Saat itu, aku masih berpikir bahwa rumah kecil di tepi laut itu akan menjadi tempat di mana aku akan tinggal selamanya bersama orang yang kucintai. Dan jika ada yang menonton ini, saya hanya ingin berbisik kepada Anda. Bersyukurlah atas hal-hal sederhana di sekitar Anda. Makanan panas, pelukan erat, pandangan menunggu di balik pintu, karena terkadang ketika kita menyadari nilainya, mereka sudah tidak ada lagi. Saya masih ingat dengan jelas hari di mana segalanya mulai berubah, meskipun itu hanya hal kecil. Seringkali orang berpikir bahwa kegagalan datang seperti badai, keras, dahsyat. Namun nyatanya, ada retakan-retakan yang bermula dari hembusan angin yang sangat sepoi-sepoi. Diam-diam menjalar ke setiap dinding, setiap pandangan, setiap kata yang tak lagi sama seperti dulu. Hari itu Bagas pulang lebih lambat dari biasanya.
Saya baru saja selesai membungkus selusin ban lok terakhir untuk dibawa ke pasar besok ketika saya mendengar suara sepeda motor yang familiar. Yoshima markir mobilnya. Masukku dengan wajah sedikit lelah namun tetap tersenyum. Hari ini komune mengundang pertemuan dengan pihak di atas. Ada proyek pariwisata baru di kawasan pantai kita. Aku mendengarkan, hanya mengangguk sedikit. Sejak dia terpilih untuk mengemban tugas ini, saya melihat dia tampak sangat bersemangat. Hanya bahagia untukmu juga. Siapa yang tidak ingin suaminya dihormati dan melakukan hal-hal yang lebih besar, tapi kemudian dewa mulai menghilang secara bertahap dari momen-momen yang dulu sangat akrab itu. Sore harinya, saat kami menarik jaring, dia sudah pergi. Saat makan malam, dia duduk dan mendengarkan suara ombak, tapi dia tidak kembali tepat waktu. Awalnya saya pikir, mungkin karena saya sibuk dengan pekerjaan baru saya, mungkin saya harus lebih sering bepergian. Saya mengerti, bekerja dengan kota, rapat, rencana, dokumen, tidak bisa seperti ladang dan lautan seperti saya. Tapi yang aneh bukan dia sibuk. Tapi masalahnya, dia perlahan-lahan menjauh dariku. Saya masih memasak hidangan favoritnya, masih mengirim pesan kepadanya untuk mengingatkannya agar pulang lebih awal, masih membuat segelas limun dan meninggalkannya di atas meja. Namun seringkali dia pulang ke rumah dengan tenang, makan dan minum ringan, dan kemudian tetap menelepon sepanjang malam. Ponsel yang biasa ia buang di rumah kini selalu bersamanya. Suatu hari, saya meminjam ponselnya untuk melakukan panggilan darurat karena baterai ponsel saya habis. Namun dia masih sedikit ragu. Saya tidak mengatakan apa-apa, tapi saya ingat. Aku ingat setiap tatapannya padaku tanpa henti selama sebelumnya. Ingat cara dia menjawab pertanyaan saya dengan semakin pendek, semakin tergesa-gesa. "Oh, kamu boleh makan dulu. Aku masih harus menelepon kota lagi." Atau, "Besok pagi saya harus berangkat survei lebih awal. Mungkin saya akan terlambat." Saya berkata pada diri sendiri, tidak apa-apa, suami dan istri yang hidup bersama tidak selalu seperti awal. Saya menemukan banyak alasan untuk bersikap toleran, untuk percaya bahwa itu hanyalah sebuah fase, bahwa pekerjaan barunya akan segera stabil, dan dia akan pulang tepat waktu lagi, duduk dan bercerita tentang laut dan ikan yang lebih besar dari impian saya. Tapi angin aneh itu menjadi semakin jelas. Suatu saat, ketika sedang mengemasi rumah, tanpa sengaja saya melihat tanda terima di jaketnya. Makanan di sebuah restoran mewah di tepi pantai. Aku belum pernah melihatmu mengundangku ke sana. Harga makanannya cukup untuk saya beli kecap ikan sebulan penuh. Aku tidak pernah berpikir aku cukup penting untuk dibawa ke suatu tempat yang mahal, tapi perasaan yang berdebar-debar di hatiku bukan karena uang, tapi karena dia memberikan itu pada orang lain, bukan aku. Beberapa orang sangat sensitif. Mungkin benar. Namun wanita yang cukup lama hidup bersama akan merasakan ketika hati orang di sebelahnya mulai berubah arah. Ibarat saat ke pantai, Anda hanya perlu melihat ke langit untuk mengetahui ombak akan segera datang. Rasakan saja angin untuk mengetahui bahwa hujan akan datang. Aku tidak marah, aku tidak cemburu, aku hanya sedih. Sedih rasanya, seolah-olah seseorang telah menghilangkan udara segar yang familiar di rumah kecil ini dan menggantinya dengan bau yang sangat aneh. Saat itu, saya masih pergi ke pasar, masih menjemur ikan, dan masih tertawa-tawa bersama warga kampung. Namun sesampainya di rumah, aku merasa hampa. Kursi rotan di teras masih ada, secangkir teh yang kubuat masih hangat. Tapi orang yang pernah duduk di hadapanku, orang yang pernah menatapku seperti seluruh dunia, kini hanyalah bayangan yang lebih sunyi dan jauh dari sebelumnya. Saya mulai mengalami mimpi aneh. Di sana, aku hanya berdiri di tepi pantai. Angin bertiup melewati rambutku dan dia terus berjalan semakin jauh, tak pernah menoleh ke belakang. Panggilku, tapi angin meniup suaraku.
Aku berlari, tapi kakiku terasa seperti timah. Ketika saya bangun, saya mendapati diri saya terbaring sendirian di sebuah rumah yang dulunya sangat hangat. Dan kemudian saya tahu, mungkin badai yang sebenarnya sedang mendekat. Sore itu turun hujan tiba-tiba, jenis hujan di musim pantai yang deras dan terus-menerus. Saya sedang duduk dan menata keranjang ikan setelah pasar ketika telepon berdering. Itu Intan, sahabatku sejak SMA, sekarang bekerja di Dewan Komune. Suara Intan terdengar lembut dan sedikit ragu. Ayu, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya. Tapi aku khawatir kamu akan lebih terluka jika mengetahuinya nanti. Aku melepaskan keranjangnya, tanganku sedikit gemetar. Ada firasat buruk di hatiku, sebuah firasat bahwa wanita terkadang tidak membutuhkan alasan yang jelas. Ada apa? Aku bertanya, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Intan mengirimiku foto melalui pesan singkat. Saya membukanya. Ini adalah gambar yang diambil dari jauh. Sebuah restoran pantai, cahaya kuning hangat menyinari jendela kaca. Dalam bingkai foto tersebut, seorang pria sedang duduk berhadapan dengan seorang gadis berambut panjang dan berpakaian putih. Wajahnya miring ke satu sisi, tidak jelas. Tapi aku mengenali bahu itu, postur duduk itu, kemeja bergaris yang aku setrika untuknya kemarin pagi. Bagas, aku duduk diam seperti ketakutan. Sekujur tubuhku terasa seperti baru saja menuangkan seember air dingin tepat di tengah hujan. Berlian menambahkan, foto ini diambil oleh seorang kenalan di restoran. Katanya kedua orang ini sering datang ke sini, sepertinya mereka tidak sedang membicarakan bisnis. Saya tidak menjawab. Dia juga tidak menitikkan air mata saat itu. Sebaliknya, ada kekosongan besar di dada, seolah-olah seseorang baru saja mencabut ususku tanpa peringatan. Hujan di luar semakin deras. Aku berdiri, berjalan ke dapur, berjuang menyalakan tungku kayu seperti biasa. Namun kali ini apinya tidak menyala. Sama seperti hatiku, tidak ada lagi kehangatan yang cukup untuk membara. Ada yang bilang dikhianati itu seperti jatuh dari lantai tinggi. Semuanya runtuh dalam sekejap. Tapi bagi saya, rasanya seperti dicelupkan ke dalam air dingin. Sedikit demi sedikit menjadi dingin hingga saya mati rasa. Lalu akhirnya saya kehilangan perasaan. Aku hanya berdiri di sana, melihat foto di layar, mengusap wajah pria di foto itu dengan tanganku. Seolah-olah aku menghapusnya begitu saja, ini tidak akan nyata lagi. Malam itu, Bagas tentang. Basah sehabis hujan, bajuku basah kuyup, wajahku sedikit berkerut karena kedinginan. Saya masih memasak nasi seperti biasa. Sajikan cangkir dan sumpit secukupnya. Dia duduk, mengambil sepotong ikan rebus, lalu berkata, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kecap ikan ini enak. Kamu membumbuinya dengan sangat baik. Aku hanya tersenyum kecil, bukan karena senang, tapi karena sangat menyakitkan, hingga aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku menatapnya lebih lama dari biasanya. Perhatikan baik-baik mata itu, mata yang dulu aku yakini tidak akan pernah berbohong. Bagas, hei, apakah kamu benar-benar akan pergi ke pertemuan itu? Dia terdiam sebentar, lalu tertawa. Mengapa kamu menanyakan hal itu? Ya, ini pertemuan. Di komune, lalu temui beberapa investor. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya membungkuk dan melanjutkan makan, seolah semua jawabannya sudah jelas. Terkadang, kita tidak perlu membuat siapapun mengaku untuk mengetahui kebenaran. Karena itu terlihat lebih jelas daripada kata-kata. Di mata, di cara orang ragu-ragu, di cara mereka tidak lagi berani menatap langsung ke diri sendiri seperti dulu. Malam itu, aku berbaring menghadap keluar jendela. Dengarkan suara hujan yang jatuh di atap besi bergelombang. Di sebelah, Bagas tertidur. Napasnya teratur, seolah tidak ada yang aneh. Sedangkan aku tidak bisa tidur. Sebuah pertanyaan terus bergema di kepala saya. Mengapa?
Apa kesalahanku? Saya memikirkan hari-hari yang telah berlalu, tahun-tahun ketika pasangan itu mengumpulkan setiap sen untuk memperbaiki rumah, beternak udang, dan membeli alat penggiling ikan. Memikirkan saat dia sakit, saya begadang sepanjang malam memasak bubur dan menutupinya dengan handuk. Namun kini, orang yang berada setinggi lutut di dalam diriku telah bersama orang lain. Di tempat romantis yang belum pernah aku datangi. Cuma makan adalah hal yang paling menyakitkan aku sebuku manas dengan hinopenya. Tapi kenyataan bahwa aku selalu mempercayainya. Aku menaruh segalanya pada dirinya, baik masa mudaku, keyakinanku, ketenangan pikiranku. Bahkan jika dunia berubah di luar sana, suamiku akan tetap menjadi satu-satunya yang memilih untuk kembali. Tapi tidak. Mungkin aku salah. Saya tidak menangis dengan suara keras. Aku hanya melihat air mataku diam-diam merembes ke bantal. Setiap tetesnya terasa arbisten berabsensi. Bukan pada pria yang berbaring di sampingku, tapi pada mimpi sederhana yang pernah kuyakini akan bertahan selamanya. Keesokan paginya, ketika dia masih terjaga, saya bangun pagi-pagi. Buatlah sendiri secangkir kopi hitam. Menghadap ke laut. Lautnya masih biru, deburan ombak masih menghempas bibir pantai seperti setiap hari. Hanya hatiku yang tak lagi sama. Saya tahu, sejak saat itu, saya tidak bisa kembali menjadi wanita sederhana seperti beberapa tahun lalu. Dulu, orang mengira cinta saja sudah cukup. Asal bekerja keras saja, pernikahannya akan langgeng. Sekarang saya tahu, terkadang bukan cinta yang membuat orang tetap bertahan. Itu kesetiaan. Dan begitu itu hilang, bahkan jika kamu masih mencintai, kamu tidak akan bisa mempertahankan apapun. Oh, seseorang pernah bertanya padaku, jika kamu tahu orang yang kamu cintai telah mengkhianatimu, apa yang akan kamu lakukan pertama kali? Saat itu, saya tidak tahu. Saya pikir saya mungkin akan menangis, menjerit, bahkan menghancurkan, atau mempertanyakan sampai akhir. Namun ketika hal itu benar-benar terjadi, saya tidak melakukan hal-hal tersebut. Tidak ada air mata yang nyaring, tidak ada perdebatan yang menggemparkan. Apa yang saya dapatkan adalah keheningan yang menakutkan. Tipe diam yang bukan lagi lemah, melainkan diamnya seseorang yang sudah mencapai batas kepercayaan. Sore harinya, setelah aku melihat dengan lebih jelas dibandingkan orang lain apa yang sedang terjadi, aku menghabiskan sepanjang malam untuk berpikir. Bukan memikirkan dia, tapi memikirkan dirimu sendiri. Tentang apakah aku ingin terus hidup seperti ini? Kira-kira, jika aku menghilang dari kehidupanmu besok, akankah kamu mengenalinya? Aku duduk di depan cermin tua yang tergantung di dinding kayu, tempat aku biasa menyisir rambutku setiap pagi dan mewarnai bibirku dengan lembut agar tidak terlalu pucat. Di cermin, ada seorang wanita yang masih kurus dan sederhana, namun matanya tidak lagi melamun seperti dulu. Aku bukan lagi Nona Ayu yang hanya tahu bagaimana hidup dengan cinta. Aku sadar, jika aku terus menunggu, terus berharap keajaiban, satu-satunya orang yang akan terluka tetaplah aku. Saya memutuskan untuk tidak menangis lagi. Tidak perlu lagi menghela nafas, yang akan tetap terjaga. Saya memulainya dari hal terkecil, buku cek, dokumen properti, bank, dan buku tabungan. Masih banyak hal dalam namaku. Itu karena saat itu, Lam tidak peduli. Dia menyuruh saya melakukan apapun yang saya inginkan. Aku menyimpan dokumen, menyimpan password, tanah atas namaku, mobil atas namaku. Bukan karena perhitungan, tapi hanya karena aku orang yang lebih bijaksana. Namun kini, perhatian itu telah menjadi penyelamat saya. Saya pergi ke bank suatu sore. Mengenakan mantel tua dan topi berbentuk kerucut, dia tampak seperti wanita dari pasar pedesaan di jalanan. Aku berbicara dengan lembut, namun tegas. Staf bertanya kepada saya, apakah Anda benar-benar ingin memblokir kartu suami Anda? Saya tersenyum lembut. Ini bukan karena saya marah.
Saya hanya butuh kedamaian untuk diri saya sendiri. Saya memblokir semua kartu kredit sekunder saya. Ubah kata sandi bank Anda. Ubah buku tabungan ke mode di mana hanya saya yang bisa menariknya. Dengan aset bersama, saya memulai prosedur untuk memverifikasi pemiliknya. Sepertinya aku ingin membalas dendam, tapi nyatanya tidak. Saya tidak melakukannya untuk memberinya pelajaran, tetapi karena saya ingin melindungi diri saya sendiri. Saya menghabiskan masa muda nostalgia untuk memperlanten setiap batu batis, setiap atap. Maka saya memiliki hak untuk melestarikannya sampai akhir. Setelah menyelesaikan semua itu, saya pulang ke rumah dan membersihkan semuanya. Saya mengambil pejang frank yang dia berserakan di sekitar rumah. Hadiah yang saya berikan padanya untuk ulang tahunnya, pakaian yang dia suka, beberapa buku yang belum selesai dia baca, melipatnya ke dalam kotak karton, menyegelnya, dan meletakkannya di sudut rumah. Bukan karena aku ingin mengusirmu, tapi karena aku butuh ruang untuk bernapas, untuk hidup kembali. Suatu saat, Mak Tini, seorang tetangga tua yang tinggal seorang diri di sebelah rumah saya, datang menghampiri, melihat saya, dan diam-diam berkata, "Lakukan dengan benar. Wanita tidak perlu kuat seperti baja. Mereka hanya perlu tahu kapan harus lembut dan kapan harus melepaskan." Aku memandangnya, lalu tiba-tiba berpikir, mungkin waktu benar-benar mengajarkan orang lebih dari apapun. Dia pernah menjadi seorang istri yang ditinggalkan suaminya dan hidup dalam kesedihan selama 10 tahun. Namun kini, dialah orang yang paling banyak tersenyum di desa. Karena dia belajar bagaimana untuk berdiri tegar, bahkan ketika tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Saya juga ingin menjadi seperti itu. Aku tidak menelepon Bagas. Jangan mengiriminya SMS, menanyakan di mana dia berada, apakah dia sudah pulang, apakah dia punya sesuatu untuk dimakan. Aku membiarkan kesunyian berbicara. Mauyaksan aku merasakan ruang kosong di rumah yang dulunya sangat hangat. Jika Anda merasa kurang, mungkin Anda akan berbalik. Jika tidak, setidaknya aku tidak akan menyanyiakan cinta lagi. Suatu sore, saat menjemur kecap ikan di halaman, saya menerima telepon dari seorang kenalan di komun. Mereka bilang dia berada di resort pantai selatan bersama seorang gadis yang aneh tapi tidak aneh. Mereka juga mengatakan dia membayar dengan kartu, tapi kartunya ditolak. Saya tidak terkejut. Saya hanya mengucapkan terima kasih, lalu menutup telepon. Saat itu, saya tidak tertawa dan tidak marah. Saya hanya merasa lebih ringan, seolah-olah lapisan kabut perlahan-lahan terangkat, dan saya mulai melihat jalan di depan dengan jelas. Malam itu, aku membuat segelas air panas untuk diriku sendiri. Duduk di teras sambil mendengarkan deburan ombak. Angin laut bertiup sejuk. Aku memeluk selendang tua itu erat-erat, menatap langit yang gelap dan berpikir, aku tidak perlu mempermasalahkannya. Aku hanya perlu tabah. Semuanya akan beres dengan sendirinya. Saya percaya bahwa wanita tidak perlu menjadi keras kepala setelah disakiti. Mengetahui cara kembali ke dalam, mengetahui cara membangun kembali atap di hati Anda, sudah cukup. Dan terkadang, kekuatan terbesar bukanlah perlawanan, tapi berdiri dengan tenang, rapi, dan penuh semangat. Seperti saya, malam itu, duduk sendirian di teras rumah, di tengah asinnya angin laut. Namun di dalam hati, saya mulai tenang. Saya mendengar orang mengatakan bahwa ketika Bagas sedang duduk di sebuah restoran mewah di tepi laut, bersiap mengeluarkan kartunya untuk membayar makan malam, dia masih tersenyum. Senyum percaya diri, agak arogan yang pernah ku kenal. Di samping mereka ada seorang gadis muda, gaun putih, bibir merah, mata berbinar seolah seluruh dunia ada di tangan mereka. Ya, ses itu bisa dimendengar. Ketika orang berada di puncaknya, mereka sering melupakan perasaan orang-orang yang pernah berdiri di bawah kaki mereka dan memandang ke atas. Tapi kemudian, kartunya ditolak. Sekali, 2 kali. Staf restoran masih sopan, tetapi pandangan mereka perlahan menjadi khawatir.
Dia mengeluarkan satu lagi, masih tidak bisa. Dan pada saat itu, cahaya itu mulai memudar, dengan tenang namun tegas. Aku bisa membayangkan wajahnya saat itu. Mungkin bingung, terkejut, dan mulai tergagap karena suatu alasan. Dia menelepon bank, hanya untuk mendapatkan jawaban yang jelas. Semua rekeningnya telah dibekukan. Atas permintaan resmi dari salah satu pemilik akun, saya. Saya tidak sombong, tidak menyenangkan juga membayangkan adegan itu. Tapi saya tahu, ada pelajaran. Hanya ketika didesak, orang akan mendengarkan. Tasha, gadis yang menemaninya, mungkin tidak bisa duduk diam. Saya kira ketika dia berbalik untuk memintanya membayar terlebih dahulu, dia masih mengeluarkan dompetnya. Namun dalam hati, saya pasti mulai berpikir lagi. Dia datang kepadanya karena cahaya, bukan karena dia ingin berjalan bersamanya melewati kegelapan. Setelah makan itu, mereka meninggalkan restoran. Tidak lagi tertawa, tapi dalam keheningan yang canggung. Gadis yang biasa memegang tangannya, pasti sudah mulai menarik tangannya. Sepetuna, di minggu yang dulu-dulunya bisa berjalan, dengan bangga Kinshal kini hilang di jalan yang basah sehabis hujan. Saya tidak berada di sana, tapi saya tahu, karena saya melihat keheningan seperti itu dalam pernikahan saya, sebelum pernikahan itu runtuh. Keesokan harinya, saya mendengar Lam menelepon kemana-mana. Hubungi teman, pasangan, bahkan orang yang meminjam uang dari Anda. Tapi tidak ada yang menjawab telepon. Orang-orang yang pernah menepuk pundaknya untuk memberi selamat, pernah menawarinya segelas anggur untuk merayakan kesuksesannya, kini berbalik dengan sangat cepat. Mungkin karena mereka pemalu. Mungkin karena mereka takut terseret ke dalam krisis keuangan yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Atau mungkin mereka tidak pernah tulus. Bagas dan gadis itu sudah tidak berada di resor mewah. Mereka pindah kembali ke motel yang lebih terjangkau, lalu akhirnya putus. Diam-diam, seolah-olah kami belum pernah berhubungan intim. Tasha meninggalkan satu kalimat terakhir yang berbunyi seperti, "Aku tidak tahu kamu tidak punya apa-apa." Lalu dia pergi. Tidak ada air mata, tidak mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Karena hubungan dimulai dari sesuatu, ketika segala sesuatunya hilang, tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Saat itu Bagas kembali ke kampung halamannya, namun bungalow tepi pantai tidak lagi terbuka untuknya. Saya mengemas barang-barangnya ke dalam kotak kardus, meletakkannya tepat di pintu masuk sebagai pesan terakhir. "Semua milikmu, sekarang hanya tersisa ini." Dia mengetuk pintu, saya tidak keluar. Mak Tini melihatnya, hanya menggeleng dan berkata, "Aku sangat tidak tahu berterima kasih, itu saja." Kemudian dia menutup pintu rumahnya, meninggalkannya berdiri di bawah terik matahari, kemejanya kusut, matanya cekung. Tak ada lagi yang memandang Bagas sebagai mantan ketua tim nelayan. Tak ada lagi yang memanggilnya bisnis Pak Bagas. Sekarang saya hanyalah seorang pria yang kembali dari kegagalan dengan tangan kosong tanpa tempat untuk bersandar. Malam itu, saya melihat melalui jendela dan melihatnya duduk di pinggir jalan. "Jangan menangis. Tidak ada batu bara. Tundukkan saja kepalamu dan diamlah." Saya tidak keluar. Saya tahu, jika saya keluar, dia akan mengangkat kepalanya dan menatap saya dengan mata lamanya, berharap dimaafkan. Namun saya juga tahu bahwa pengampunan tidak boleh datang terlalu cepat, karena hal itu akan membuat orang melupakan rasa sakit yang mereka timbulkan. Bagas pun berangkat setelahnya. Tidak ada yang tahu di mana dia tidur atau apa yang dia makan. Beberapa hari kemudian, seseorang melihatnya di pasar distrik, meminta untuk bekerja sebagai kuli angkut. Tangannya yang dulu hanya digunakan untuk menandatangani kontrak, kini harus memikul karung ikan dan keranjang berat berisi kecap ikan. Bau ikan, bau keringat, bau kegagalan bercampur, seperti cara baginya untuk mencicipi kembali apa yang selama ini dibencinya. Saya tidak senang dengan hal itu, tapi saya percaya ada luka yang harus menyentuh dasar,
agar cukup kuat untuk mengajarkan orang untuk berubah. Seseorang pernah mengatakan kepada saya, kebangkitan tidak datang dari cahaya, ia datang dari kegelapan. Dan saya yakin itu benar. Pasalnya Bagas, yang dulu mengira seluruh dunia ada di tangannya, kini tahu. Ternyata dunia memang benar-benar sesuatu yang bisa hilang dalam sekejap mata. Sedangkan aku masih hidup. Masih ke pasar setiap pagi, masih menjemur ikan setiap sore. Masih menatap laut dan mendesah pelan. Bukan karena penyesalan, tapi karena rasa terima kasih. Bersyukur bahwa saya cukup waspada untuk tidak terhanyut oleh pesona sementara itu. Dan bersyukurlah, karena pada akhirnya cahaya sejati itu datangnya bukan dari orang lain, melainkan dari dalam diri sendiri. Sore itu, aku sedang sibuk menyirami kebun sayur di belakang rumah ketika terdengar suara anjing menggonggong di gang. Bukan gonggongan yang intens, melainkan guk yang pendek dan terputus-putus. Seolah-olah ia mengenali seseorang yang dikenalnya. Aku berjalan keluar, berhenti di teras dan melihat Lam. Dia berdiri di sana, tepat di depan gerbang, tubuhnya terkulai seperti baju tua yang terlalu lama dijemur. Tas punggung kecil yang disandangnya di pundaknya acak-acakan. Pakaiannya kotor, rambutnya kusut, dan terutama matanya tidak lagi mencerminkan rasa percaya diri seperti dulu. Sebaliknya, yang ada adalah rasa malu, kebingungan, dan kesedihan yang sulit untuk disebutkan namanya. Saya tidak melangkah maju, hanya berdiri dan menonton. Dia juga tidak mengetuk pintu. Barangkali ia paham bahwa tempat yang dulunya rumahnya kini tak lagi menunggunya kembali seperti dulu. Setelah beberapa saat, saya melihatnya duduk di tangga, menghadap ke bawah, tangan bertumpu pada dagu. Dia duduk di sana, diam, tidak ada yang mengejarnya, tidak ada yang mengajaknya masuk. Yang ada hanya suara deburan ombak laut yang bergema dari jauh, dan suara desiran angin di sela-sela pepohonan cemara di depan rumah. Cuma mina adegan itu tidak kiri sini berwalaj. Saya mungkin akan kehabisan tenaga, menyalahkan dia karena terlambat, lalu membuatkan dia segelas air hangat. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Saya tidak tahu bagaimana dia menghabiskan hari-harinya, tetapi hanya dengan melihat sepatu usangnya dan jam tangan yang berhenti di tangannya, saya mengerti kejayaan lama telah hilang. Dan laki-laki di hadapanku kini tak lain hanyalah tubuh lelah dan ego yang hancur. Mak Tini di rumah pun melihatnya. Dia berjalan mendekat perlahan, berbicara cukup lembut hingga aku dan dia bisa mendengar. "Apakah kamu kembali, nak? Angin laut sangat kencang. Jangan berpikir jika kamu pergi sejauh ini, kamu akan melupakan pantai." Lalu dia masuk ke dalam, meninggalkan ruang sunyi antara aku dan dia. Saya ingat seseorang pernah berkata, ketika seorang pria benar-benar mencapai titik terendah, mereka tidak berteriak atau menyalahkan. Daripada amda mestari tempat terakhir yang mereka meyakini bisa mereka andalkan. Dan terkadang tempat itu tidak lagi buka. Bagas tidak meminta maaf, tidak ada keluhan. Hanya duduk lama di sana, menatap kosong ke laut. Aku meninggalkanmu sendirian. Bukan karena saya kedinginan, tapi karena saya mengerti ada rasa sakit yang harus dihadapi sendiri. Ada hikmah yang tidak bisa diajarkan dengan kata-kata, tapi harus dirasakan. Saat hari mulai gelap, aku mengeluarkan selimut tipis dan meletakkannya diam-diam di dekat pintu. Jangan menyebut nama, jangan katakan apapun. Biarkan saja hal itu sebagai cara untuk mengatakan, kamu bertanggung jawab atas pilihanmu sendiri. Tapi kalau kamu lelah, kamu bisa istirahat malam. Mari kita pikirkan lagi besok pagi. Malam itu berangin dan lebih dingin dibandingkan malam lainnya. Aku berbaring di dalam rumah, mendengarkan suara angin bersiul melalui teras, bercampur dengan batu lirih di halaman. Saya pikir saya tidak akan merasa menyesal, tapi hatiku masih sakit. Bukan karena aku masih mencintaimu, tapi karena aku dulu mencintaimu. Keesokan paginya, ketika saya membuka pintu, saya melihat selimut telah terlipat rapi. Bagas tak lagi duduk di sana.
Hanya tersisa sedikit jejak kaki di pasir basah. Remeh teik mencunderki. Mungkin pasar, mungkin pantai, mungkin pergi saja. Agar tidak merasa terlalu kecil saat menginap. Seringkali orang berpikir bahwa kehilangan yang paling besar adalah kehilangan seseorang. Tapi bagiku, kerugian terbesar adalah kehilangan kepercayaan yang membuat kita tetap bersama melewati badai. Dan ketika benda itu hilang, meskipun Anda kembali lagi, rumah itu bukan lagi sebuah rumah. Saya tidak menutup pintu itu, tapi saya tidak membukanya seperti sebelumnya. Karena ada yang sekali retak bisa ditambal, tapi tidak bisa utuh. Dan saya percaya itulah yang Lam juga mulai sadari. Pada malam pertama yang dingin itu, di rumah yang pernah menjadi titik tumpu hidupnya. Pagi itu, saya pergi ke pasar lebih awal dari biasanya. Belum terlihat jelas seperti apa wajah orang-orang tersebut, hanya cahaya kuning redup dan aroma kecap ikan khas desa pesisir yang sempat meresap ke dalam setiap lipatan pakaian. Saat Ashmi yang sedang menulis seat udang giling yang baru saja ditarik dari perahu, saya mendengar suara lembut memanggil di belakang saya. Min An, saya kembali. Itu Bagas. Kemejanya sudah pudar, topi kainnya menutupi separuh wajahnya yang kecoklatan. Di tangannya ada sekarung ikan, basah dan berat. Dia tersenyum, senyumannya lambat dan agak canggung. Saya melamar pekerjaan di gudang pasar, membantu memuat barang. Ini baru hari pertama. Aku hanya mengangguk, tidak banyak bicara. Namun di dalam hati, saya tahu, untuk pertama kalinya dalam segala hal, saya melihat kerendahan hati yang tulus dalam dirinya. Sejak hari itu, saya masih menemuinya setiap pagi. Bukan lagi laki-laki tampan yang memakai kemeja bersetrika datar, melainkan laki-laki biasa, memakai sandal karet, membawa bahu, menarik lengan, dan punggung berkeringat. Dia tidak lagi menghindari mataku. Sesekali kami bertemu satu sama lain, dan dia hanya menundukkan kepalanya dengan lembut, sebagai cara untuk meminta maaf yang tidak pernah dia ucapkan dengan lantang. Orang-orang di desa pada awalnya saling bercerita banyak hal. Seseorang mencibir, "Lihat, saya pikir menikahi gadis jalanan akan mengubah hidup saya." Ada orang yang mencintaimu dan hanya menghela nafas. Baiklah, jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus melakukannya lagi. Sedangkan aku diam. Karena saya paham, bagi seseorang yang pernah duduk nyaman, makan mangkuk emas untuk kembali membawa ikan untuk disewa, tidaklah mudah. Lam bekerja sangat keras. Dia membawa setiap keranjang ikan yang berat dari mobil ke dalam gudang, mencuci setiap nampan ikan yang mencurigakan dengan tangan kosong, tanpa mengeluh atau menyebutnya kotor. Tangan yang dulu hanya bisa memegang pulpen dan menandatangani kontrak, kini bengkak, kapalan, dan gelap karena air asin, angin, dan matahari. Suatu kali Oshring Watts and customerly hotnya senewawat judubatin ambang pintu gudang, mengupas roti dan meniupnya untuk mendinginkannya. Aku tidak tahu kenapa, tapi anehnya pemandangan itu membuatku sangat emosional. Bukan karena aku masih mencintaimu, tapi karena aku melihat seseorang akan menjadi paling cantik jika mereka jujur pada kehidupannya. Aku ingat saat kami tinggal bersama, Bagas dulu benci bau kecap ikan. Setiap kali saya menyeduh ikan, dia pergi ke teras dan mengerutkan kening. Ya Tuhan, bau ini sungguh tidak sedap. Namun kini, setiap hari ia dibanjiri dengan bau itu. Lambat laun ia terbiasa hingga ia tidak lagi merasa tidak nyaman. Karena ketika kita harus hidup demi makan, harga diri kita pun belajar diam dan mengalah pada kenyataan. Suatu sore, ketika pasar selesai, aku melihatnya berdiri di sana sedang mencuci gerobak tua. Tangannya dengan hati-hati menyeka setiap noda ikan yang tersisa. Saya mencuci membarinya handuk kering. Bagas mendongak, sedikit terkejut namun tetap menerima. Terima kasih. Suaranya yang dalam,
bukan lagi suara nyaring seperti dulu, melainkan semacam rasa syukur yang sederhana, membuat pendengarnya tak kuasa menolak. Saya tidak tahu kapan dia akan bangun sepenuhnya dari musim gugur itu. Tapi saya melihat dengan jelas, dia belajar dari awal. Belajar hidup baik, belajar mensyukuri setiap tetes keringat yang dia keluarkan. Dan agak saya sudah cukup menci sedang orang cuta memulai lagi. Desa pesisir juga berangsur-angsur menjadi tenang. Orang-orang tidak banyak bicara lagi, karena di tempat ini semua orang pernah melakukan kesalahan, tersandung, dan berdiri. Selama Anda tahu cara mengoreksi dan menundukkan kepala, Anda akan diterima. Suatu ketika, Mak Tini membawakanku beberapa buah labu muda yang dipetik dari kebun, memotongnya dan berkata kepadaku, "Tadi pagi, aku melihat Bagas membantu Pak Tu mendorong gerobak ikan yang terbalik. Tidak ada yang memberitahunya, tapi dia bergegas keluar untuk membantu. Apapun katamu, dia mulai hidup." Aku hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tapi hatiku sedikit menghangat. Saya tidak punya harapan untuk masa lalu. Amiam tidak berharap suatu hari nanti dia mapas kembali dan semuanya akan seperti sebelumnya. Karena saya tahu betul, ada retakan yang tidak bisa diperbaiki. Anda hanya bisa belajar maju tanpa menginjaknya. Namun saya percaya, jika seseorang berani melewati penghinaan, berani terjun ke dalam bau paling busuk dalam kehidupan manusia untuk memulai kembali, maka mereka layak mendapat kesempatan. Bukan kesempatan untuk kembali, tapi kesempatan untuk menjadi orang baik sejak awal. Dan giliran ada yang tersesat, merasa hidupnya kusut seperti jaring yang robek, harap diingat, bau kecap ikan memang tidak pernah sedap, tapi bisa memberi makan seluruh desa. Setetes keringat memang tidak berbau harum, namun membuat orang merasa bangga. Seperti Bagas sekarang, yang hanya tinggal tangan dan kemauannya saja. Tapi untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, aku melihatnya menundukkan kepalanya untuk hidup. Dan juga untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar mengangkat kepalanya ke arah dirinya sendiri. Hari itu sore tanpa hujan, langit biru dan angin laut bertiup sepoi-sepoi. Saya baru saja selesai menjual ikan terakhir dan sedang mengumpulkan keranjang ketika saya melihat Lam berdiri di kejauhan. Dia tidak mendekat, hanya berdiri di samping tiang listrik, terlihat seperti siswa yang akan meminta maaf untuk pertama kalinya. Malu sekaligus gugup. Saya melihat tampilan itu. Tidak ada ruginya lagi, tapi tetap berusaha menjaga sedikit harga diri yang tersisa. Aku menyeka tanganku dan berjalan ke arahnya. Apakah ada yang salah? Aku bertanya dengan lembut, tidak marah, tidak menyalahkan. Bagas terdiam sejenak, lalu mengeluarkan secarik kertas dari sakunya. Itu adalah lamaran pekerjaan. Saya mendengar bahwa sebuah perusahaan distribusi di distrik ini sedang mencari orang. Saya ingin melamar pekerjaan di sana. Tapi mereka membutuhkan referensi. Saya tidak punya orang lain untuk ditanyakan. Saya hanya berpikir, Anda bisa membantu. Suaranya serak, seolah butuh seluruh keberaniannya untuk mengucapkan kalimat itu. Saya memegang kertas itu dan melihatnya dalam diam. Sebagian diriku ingin menolak, sebab masih banyak luka yang belum sembuh. Tapi di bagian lain, aku merasakan hatiku melunak. Saya tidak marah lagi. Semuanya sudah berakhir. Dan jika seseorang benar-benar ingin memperbaiki kesalahannya, haruskah mereka selalu berpaling? Saya tidak mengatakan saya akan segera membantu. Saya hanya mengangguk, biarkan saya berpikir. Lalu kembali ke dalam rumah. Malam itu, aku duduk di meja makan dan tiba-tiba teringat hari-hari pertama setelah dia pergi. Saya ingat perasaan kecewa, mengasihani diri sendiri, dan kemudian marah karena dikhianati. Tapi saya juga ingat setiap perjalanan pulangnya dengan tenang, tanpa alasan. De staat action sanyining, words stornings. Tapi saya outfit hotnya dari umat cara hidupnya. Setiap hari, setiap hal kecil. Dan saya berpikir, jika saya membantu seseorang yang sedang mencoba membangun kembali kehidupannya, apakah itu kelemahannya?
Atau apakah itu cara saya menjadi yang terkuat? Karena saya cukup toleran untuk tidak menyimpan rasa sakit itu sendirian selamanya. Keesokan paginya, saya menelepon seorang kenalan yang bekerja di bagian sumber daya manusia di sebuah perusahaan distribusi. Homer Jas Sesnaut terdengar terkejut. Kalau Ayu jamin, aku terima. Tapi sekarang, kalau melamar pekerjaan, tidak ada orang seperti dia yang berani menerimanya. Tapi oke, aku percaya padamu. Saya tidak banyak bicara, hanya terima kasih. Sore harinya, saya mampir ke pasar dan melihat Lam membawa ikan. Keringat membasahi bagian belakang bajunya. Saya memberinya konfirmasi. Mulai bekerja minggu depan, mereka memberi saya masa percobaan 3 bulan. Bagas memegang kertas itu, tangannya gemetar. Matanya merah, tapi dia tidak menangis. Hanya menatapku lama sekali, lalu dengan lembut berkata, "Aku tidak berharap kamu memaafkanku, aku hanya berharap kamu percaya. Aku benar-benar ingin hidup berbeda." Aku mengangguk dengan lembut. Aku membantu, bukan karena aku sudah melupakan masa lalu, tapi karena aku tidak ingin anakku memiliki ayah yang selalu jatuh cinta. Kemanapun kamu pergi, bagaimana kamu hidup, terserah kamu. Saat itu, aku merasa seringan perahu yang sudah cukup lama berlabuh, kini terhanyut ke tengah laut, tak lagi terbebani oleh masa lalu. Karena kadang-kadang, pengampunan bukanlah tentang membiarkan orang lain mendapatkan kedamaian. Ini tentang membiarkan diri Anda terus maju dengan lebih damai. Dan meskipun kebaikan tidak dapat memperbaiki atap yang rusak, ia dapat membuka pintu, memungkinkan seseorang untuk berjalan kembali dengan kakinya sendiri yang pernah terpeleset dan terjatuh. Pagi-pagi sekali, langit sejernih cermin raksasa. Anehnya, lautnya tenang, tidak ada ombak besar, tidak ada angin menderu, hanya bau asin desa nelayan yang familiar dan kabut yang menempel di pasir. Saya melewati pantai berbatu, tempat saya dan Lam biasa duduk, dan memancing ketika kami tidak punya apa-apa. Dan di sana, aku melihatnya. Bagas duduk sendirian. Tak ada lagi penampakan sosok yang keluar dari mobil mengkilat, mengenakan kemeja putih berbau parfum. Di pennya memakai t-shirt pudar, lengan bajunya digulung, dan kakinya memakai sandal sarang lebah yang sudah usang. Namun anehnya, dia tidak lagi terlihat kuyuh seperti saat dia kembali diam-diam dari kejadian tersebut. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi persembunyian. Matanya memandang ke laut, jauh dan dalam, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, atau lebih tepatnya, pada versi berbeda dari dirinya yang dulu. Saya berdiri jauh, tidak melangkah maju. Saya saat ingin meninggalkannya sendirian pada saat itu, membiarkan dia duduk dengan pikirannya, bukan dengan tatapan penasaran atau rasa kasihan. Ada kalanya, hal yang paling berharga bukanlah memiliki seseorang di sisimu, tapi diam untuk mendengarkan hatimu mengatakan yang sebenarnya. Bagas dulu punya semuanya. Ketenaran, uang, orang-orang di sekitar. Tapi kemudian, dia juga kehilangan semuanya. Bukan karena orang lain, tapi karena subjektivitasnya sendiri, rasa puas diri, dan bahkan sedikit rasa bangga yang membara di hatinya. Saya dulu berpikir bahwa cinta adalah standarnya, bahwa istri yang lembut itu akan selalu ada di sana, kemanapun dia pergi atau apapun yang dia lakukan. Tapi kenyataannya, tidak ada seorang pun yang menunggu selamanya di persimpangan jalan yang sudah lama ditinggalkan orang lain. Setelah meninggalkan kerjaannya sebagai porter di pasar, Bagas dipekerjakan bekerja di gudang perusahaan distribusi yang saya perkenalkan. Bukan karena saya masih mencintainya, tapi karena menurut saya, dia pantas mendapat kesempatan, bukan untuk kembali, tapi untuk terus maju, menempuh jalan baru yang lebih baik. Dia bekerja keras, terlepas dari manfaatnya. Tidak ada keluhan, gajinya tidak tinggi, tapi tetap. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, dia tahu cara mengelola uang yang dia hasilkan dengan tangannya sendiri. Dia menyewa sebuah kamar kecil di belakang pasar, cukup untuk tempat tidur kayu dan kipas angin tua.
Tapi seperti yang saya dengar dari Nini Moy, dia menjaganya dengan sangat bersih. Di pagi hari, dia membersihkan rumah, mencuci piring di malam hari, dan menatanya dengan rapi, seolah-olah dia sedang menebus tahun-tahun ceroboh sebelumnya. Suatu kali, aku kebetulan mampir ke gudang dan membawakan nasi ketan untuk adikku yang bekerja bersamaku. Melihat dia mengatur kotak-kotak itu, keringat terbentuk di dahinya. Dia melihatku, hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Jangan lari, jangan katakan apapun. Tapi cara dia menatapku, dengan tenang, penuh rasa terima kasih, anehnya membuatku merasa hangat. Terkadang, pertobatan sejati tidak terletak pada kata-kata, namun pada mata yang telah belajar, menundukkan dan mengangkat kepala pada saat yang tepat. Pagi itu, saat dia duduk di depan lautan, aku membayangkan di kepalaku. Mungkin dia sedang memikirkan kesalahan masa lalu, tentang peluang yang terlewatkan, tentang wanita yang mempercayainya lebih dari apapun. Mungkin dia menyesalinya, tapi aku percaya, lebih dari penyesalan, dalam dirinya saat itu ada rasa syukur yang mendalam. Karena seseorang tidak membanting pintu saat dia terjatuh, melainkan meninggalkan celah cahaya. Cukup baginya untuk melangkah keluar dari kegelapannya sendiri. Aku berbalik dan berjalan pergi tanpa memanggilnya. Saya tidak perlu mendengar apa yang Anda katakan. Karena hanya dengan melihat sosok yang masih duduk itu, wajahnya tidak lagi dilumuri rasa malu, melainkan penuh keheningan dan kesadaran. Aku tahu dia benar-benar hidup. Dan kali ini, dia hidup untuk dirinya sendiri, bukan untuk membuktikan apapun, tetapi untuk memahami bahwa ketika kita kehilangan segalanya, hal paling berharga yang tersisa adalah kepribadian yang pada akhirnya kita pertahankan. Bagas tak lagi memakai jam tangan mewah, tapi di mata itu, aku melihat sesuatu yang lebih berharga daripada benda apapun. Kejelasan dari dalam, seseorang yang pernah tersesat, dan kemudian, dengan berandai kembali. Bukan untuk meminta maaf, tapi untuk belajar kembali bagaimana menjadi manusia dengan cara yang lebih damai dan benar dari sebelumnya.